Halo guys, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu. Kami akan mengajak Anda ke proses pembuatan samurai di Jepang, yang pastinya seru untuk ditonton. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung OTW ke pembuatannya. Ini adalah Matsunaga Japanese Sword Forge, tempat di mana produksi samurai berkelas yang pastinya diproduksi di sini oleh kerajinan tangan Jepang. Oke, langkah pertama adalah siapkan kain yang berguna untuk menutupi rambut supaya pada saat pembuatan rambutnya tidak kebakar dan tetap aman. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan bahan baku baja, dan baja yang digunakan untuk pembuatan samurai ini tidak sembarang baja. Ini adalah baja Tamahagane yang terbuat dari pasir besi dan atau pasir hitam. Setelah bahan bakunya siap, kakek ini mulai untuk memasukkan baja tersebut ke dalam proses pembakaran. Tidak lupa untuk mempersiapkan arang sebagai media pembakaran baja. Dibutuhkan banyak arang agar proses pembakaran bajanya semakin cepat dan sempurna pastinya. Kemudian mengangkat baja yang sudah terbakar panas untuk masuk ke proses penempaan yang pertama. Penempaan menggunakan mesin karena lebih hemat tenaga dan juga hasilnya merata. Kemudian lakukan hal yang sama, mencelupkan kembali baja yang telah ditempa. Ini bertujuan agar baja pada saat ditempa tidak mengeras dan tetap lembek untuk mempermudah saat pembentukan. Melakukan hal yang sama setelah baja panas, lalu proses pemempaan kembali. Tentu saja itu adalah proses pembentukan pada baja yang akan dibentuk menjadi sebuah samurai. Setelah baja ditempa berkali-kali, barulah baja masuk dalam proses menyepuh, di mana baja akan dimasukkan ke dalam air, yang bertujuan untuk mengeraskan baja. Baja yang sudah dicelupkan ke air tersebut barulah untuk dipecahkan menggunakan palu. Baja selanjutnya dipecahkan menjadi beberapa bagian. Pecahan pada baja yang tadi dikumpulkan menjadi satu dan akan dibungkus menggunakan kertas Jepang. Siapkan kertas lalu celupkan kertas pada air. Bungkus baja Tamahagane dengan kertas secara merata hingga menutupi semua bagian baja. Langkah selanjutnya adalah menaburkan abu jerami pada baja yang telah dibungkus kertas tersebut, barulah ditaburi dengan air lumpur. Lakukan secara merata agar sempurna hasilnya. Kemudian bakar kembali ke dalam tungku api yang panas untuk proses pembakaran. Pembakaran ini memerlukan waktu 30 menit supaya terbakar dengan rata. Setelah 30 menit, angkat baja tersebut, dan mulai untuk menempa kembali. Dan kemudian baja Tamahagane ditempa kembali dan dipotong menjadi dua bagian, kemudian lanjut untuk menempa kembali, dan ini benar-benar proses yang sangat panjang. Dan ini adalah proses di mana pembentukan pedang dengan cara manual menggunakan palu. Membayangkan bentuk pedang di kepala, memusatkan semua perhatian dengan satu palu tanpa menggunakan penggaris. Dan ini membutuhkan konsentrasi dan ketelitian agar terbentuk rapi. Lakukan hal ini sampai menemukan hasil yang diinginkan. Dan inilah hasil dari proses panjang yang tadi dilakukan. Kita bisa lihat hasilnya benar-benar luar biasa. Proses belum selesai. Tahap selanjutnya adalah proses pengasahan pada pedang ini, bertujuan untuk menciptakan ketajaman dan juga bentuk pedang aslinya. Lakukan hal ini sampai menemukan hasil yang sempurna. Selanjutnya basuh pedang dengan air, dan perlu kalian ketahui proses pengasahan pada pedang sangatlah lama, jadi membutuhkan waktu serta kesabaran. Tahap selanjutnya adalah pedang yang sudah diamplas, akan dioleskan lumpur, dan ada dua jenis lumpur yang akan digunakan. Oleskan lumpur pada pedang dan tutupi semua permukaan pedang dengan lumpur. Proses ini bertujuan agar pedang nantinya terlihat mengkilat. Setelah tertutup lumpur dengan rata, barulah ke proses pembakaran lagi. Setelah bajanya panas, barulah angkat dan mulai untuk mencelupkannya ke dalam air. Setelah itu pedang selanjutnya akan dibersihkan dari kerak-kerak lumpur tersebut. Bersihkan dengan air hingga benar-benar bersih dari kerak-kerak tersebut. Setelah bersih, saatnya masuk pada tahap akhir di mana pedang akan dipanaskan kembali ke tungku api, dan para pengrajin pedang akan menciptakan lengkungan pedang dengan menggunakan palu. Dan inilah tahapan akhir. Pedang kemudian diasah untuk mempertajam bagian mata pedang, dan terus lakukan cara ini berulang-ulang sampai pedangnya terasa tajam. Nah, inilah hasil dari proses awal hingga akhir. Kalian bisa lihat betapa mengkilatnya pedang buatan si kakek ini. Dan sebelum masuk ke proses uji coba, pedang kemudian dipasang gagang pedang terlebih dahulu. Setelah semuanya siap, barulah si kakek ini mengganti pakaiannya dan mulai untuk menguji coba pedang buatannya, dan teman-teman bisa lihat hasilnya hanya dengan sekali tebas. Baiklah, selesai sudah proses pembuatan pedang oleh pengrajin pedang Jepang. Jika kalian suka dengan video proses ini, tekan tombol subscribe dan like. Kita ketemu lagi di proses selanjutnya.